Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama podcast Optimis, obrolan seputar pengawasan partisipatif, maju dan inklusif. Nah, pada hari ini kita dihadiri oleh narasumber kita, yaitu Rian sebagai Ketua OSIS SMK 2 Pariaman dan Ayu sebagai Koordinator Divisi Adiwiyata di SMK 2 Pariaman. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar mengenai pemilih pemula yang cerdas adalah kunci demokrasi yang berkualitas. Nah, barusan nih Bawaslu Kota Pariaman udah menghadiri kegiatan upacara bendera bersama SMK 2 Pariaman nih, Rian, Ayu. Nah, dalam pelaksanaan upacara bendera pada pagi hari ini, nah ini merupakan salah satu program Bawaslu Kota Pariaman yang dimana itu pada tahun 2026 ini bersama Bawaslu tengah melakukan kegiatan konsolidasi demokrasi. Nah, salah satunya yaitu sasarannya kepada pemilih pemula. Nah, bagaimana menurut Rian sebagai Ketua OSIS mengenai program-program yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman dengan SMK 2 Pariaman ini? Oke. Menurut Rian, tentu program yang disampaikan oleh Bawaslu tadi pagi itu sangat positif dan edukatif, di mana di situ kami di para remaja sekolah ini jadi paham terkait peran ataupun tugas lembaga Bawaslu atau pengawas. Jadi kami itu para remaja tidak melek terhadap politik gitu. Kalau Ayu? Kalau menurut Ayu gimana? Menurut Ayu itu juga bagus karena sebagai pemuda yang baru awal pemilihan itu langkah awal mereka untuk mengetahui hal tersebut. Dan dari abang-abang dan kakak Bawaslu yang telah menghadiri upacara tadi pagi hari, kami jadi tahu bahwasanya peran Bawaslu itu sangat penting. Sangat penting ya. Ya. Baik. Nah, ini seputar kegiatan konsolidasi demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman bersama sekolah-sekolah ya, sekota Pariaman nih, SMA, terutama SMA dan SMK gitu. Nah, ini kan setelah digagas dan telah dilaksanakan, ini menurut Rian terlebih dahulu, ini bagaimana sih perasaan Rian menjelang kesempatan pertama memiliki hak pilih pertama kali ya? Ya. Ya, sekarang Rian umurnya berapa? 17. 17. Udah mau OTW gitu. OTW ya. 2029 ya? 2008. Nanti di 2029 Rian udah menggunakan hak pilih gitu. Iya. Nah, bagaimana sih kesan Rian terkait hal tersebut gitu? Oke. Tentunya kalau menurut Rian sebagai remaja atau pemuda atau pemilihan awal atau pemilihan pemula itu tentu sangat antusias dan sekaligus merasa ada tanggung jawab yang besar, di mana situ tuh akhirnya ada rasa bangga. Akhirnya kami bisa berkontribusi langsung dalam menentukan arah atau pemilihan pemimpin suatu negara gitu. Nah, kalau menurut Ayu gimana? Menurut Ayu perasaannya? Sama seperti Rian, kita juga sebagai pemula tentunya kita antusias dan ingin berkontribusi untuk menyuarakan hak pilih kita. Baik, mungkin sebelum pemilihan nanti di SMK 2 Pariaman ini kan telah melakukan demokrasi juga nih, terutama pemilihan ketua OSIS gitu kan, sama wakil ketua OSIS. Nah, itu salah satu langkah-langkah demokrasi yang telah dilakukan oleh pemilih pemula gitu. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, menurut Ayu dulu, selama kegiatan pemilihan ketua OSIS, bagaimana pengalaman maupun pandangan Ayu terhadap pemilihan ketua OSIS tersebut? Mungkin untuk pandangan Ayu, mungkin kita sebagai pemuda harus memilih mana pemimpin yang baik dan yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, dan tentunya kita harus menentukan hak atau pilihan yang tepat. Oke, berarti penting ya bagi Ayu ini sebagai pemuda untuk menentukan hak pilihnya, untuk menentukan pemimpin untuk ke depan gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Rian, mengapa sih pemilih pemula ini memiliki peran penting dalam menentukan masa depan? Jadi gini, Indonesia itu kan merupakan salah satu negara yang memiliki angka kelahiran yang tinggi. Kalau nggak salah itu nomor 6 di dunia, kalau nggak salah ya. Nah, di situ tuh para remaja atau anak muda itu lebih dominan atau lebih banyak daripada orang yang sudah tua.
Nah, jadi di sebuah negara itu merupakan kalau para anak muda ini merupakan investasi suatu bangsa. Di situ pentingnya singkatnya kayak gini. Jadi para remaja itu biasanya lebih kritis ataupun lebih dekat dengan teknologi. Jadi para remaja ini bisa menjadi benteng utama dalam mencari informasi atau menyebarkan informasi yang baik terkait visi misi ataupun beberapa para calon yang telah mencalon gitu. Oke. Berarti memang penting ya Iya, sangat penting dalam menentukan. peran pemuda ini dalam menentukan pemimpin. Iya, masa agar depan. tidak ada salah pemilihan pemimpin gitu kan. Oke, siap. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua OSIS sebelumnya, itu kan ada tuh dari kelompok-kelompok tertentu nih untuk pendukung paslonnya ini, terus ada kelompok juga mendukung paslon ini gitu. Nah, mungkin ada praktik politik uang juga nggak selama pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sini? Oke. Alhamdulillah ya, kalau di SMK 2 ini ketika pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kemarin itu alhamdulillah tidak adanya kayak politik dalam penyuapan uang ataupun provokasi hoax gitu. Karena kami di sini tuh memaparkan visi misi dan program yang jelas gitu. Agar tidak adanya kayak salahnya pemimpin. Kenapa? Karena kalau adanya hal tersebut kayak adanya pesuapan atau provokasi hoax gitu kan, itu tuh bisa menciptakan pemimpin yang gagal atau yang salah gitu. Karena biasanya kalau pemimpin yang lahir dari hal yang tersebut itu tidak akan bisa membawa perubahan yang lebih baik gitu. Oke, berarti nggak ada ya Tidak ada. kegiatan politik uang yang dilakukan oleh paslon gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk Rian dan Ayu sebagai pemilih pemula nantinya itu di pemilu 2029. Nah, menurut pandangan masing-masing nih, mengapa sih pemilih pemula ini harus menolak politik uang, ujaran kebencian maupun kampanye hitam? Boleh jawab Ayu dulu. Mungkin boleh Ayu dulu. Ayu dulu. Tadi Rian udah ya. Ayu ganti-gantian. Menurut Ayu, politik seperti mengasih uang gitu kan, Iya. itu adalah hal yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Oke, menurut Ayu berarti untuk politik uang, ujaran kebencian maupun hoax itu memang tidak adil. Apalagi kita sebagai generasi muda gitu ya, untuk menentukan pilihan kita untuk pimpin semasa depan itu sangat bertolak belakang dengan hukum yang berlaku gitu. Oke. Ini menurut Rian sebagai ketua OSIS, bagaimana menurut Rian, pandangan Rian terkait politik uang, kampanye hitam maupun ujaran kebencian atau hoax? Oke. Untuk Rian sebagai ketua OSIS, yang pertama itu bisa menjadi merusak kualitas pemimpin. Yang kedua bisa menjadi pemicu awal pembodohan atau penipuan publik. Jadi sebagai seorang pemimpin tentu harus secara transparan, jadi tidak ada cara main belakang atau main pun kotor. Jadi agar ketika masa pemimpinan itu tidak adanya kritik ataupun yang berlebihan ketika masa penjabatan. Oke, ini terkait politik uang ya. Jadi untuk memilih pemimpin masa depan, pilihlah pemimpin yang jujur gitu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Rian, Ayu, pertanyaannya itu terkait pelanggaran pemilu. Nah, Ayu dan Rian nih sebagai pemilih pemula nantinya, itu kan belum memasuki tahap pemilu gitu. Cuman Ayu dan Rian sudah berpengalaman juga waktu pemilihan ketua OSIS. Nah, mungkin berangkat dari pemilihan ketua OSIS terlebih dahulu lah. Terkait pemilihan ketua OSIS yang sebelumnya, apakah ada terjadi pelanggaran pemilihan? Yang pemilihan ketua OSIS di Iya. sini. Mungkin Ayu aja ya. Soalnya kan Ayu yang jadi panitia gitu. Oke. Ya mungkin Rian aja dulu. Rian aja. Oke, kalau terkait kecurangan gitu ya. Iya. Bisa jadi kecurangan di SMK atau pemilihan ketua OSIS kemarin Iya. itu alhamdulillah sama sekali tidak ada kecurangan dan ketika ada sih beberapa hak suara itu yang mereka yang pilih golput gitu. Walaupun ada golput itu tetap dihitung tidak sah. Tidak saya. Ya, karena kalau tetap dimasukkan ke sah itu para penitinya itu bakal bingung ini masukin ke pihak suara yang mana gitu. Oh gitu. Iya. Oke, berarti nggak ada pelanggaran ya? Alhamdulillah nggak Cuman ada. ada pemilih ini golput gitu, Golput, tidak memilih salah satu paslon. Iya. Nah, namun hak suaranya tidak terhitung gitu Iya. ya. Oke. Nah, terkait pelanggaran berarti memang tidak ada, cuman untuk pemilu ke depan itu apa sih yang harus dilakukan sebagai pemilih pemula nih
jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu nantinya gitu. Tentu, sebagai pemilih pemula, kalau ketika kami menemukan adanya kecurangan atau tidak kedugaan yang tidak benar, itu kami akan langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti pengawas yang berada di tempatnya, atau bahkan kami juga bisa melaporkan kepada Kadal Pelaporan Resmi Bawaslu. Di situ kami akan menyampaikan pelaporan dan juga bakalan melampirkan bukti yang ada gitu. Oke. Baik, berarti kalau untuk Rian sebagai pemilih pemula sudah paham begitu Alhamdulillah dikit bagaimana tata cara dugaan pelanggaran pemilu itu gitu dilaporkan kepada pihak berwenang gitu. Salah satunya sebagai pengawas pemilu Bawaslu itu bertugas untuk menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu gitu. Nah selanjutnya ini menurut Ayu nih apa sih komitmen Ayu sebagai pemilih pemula dalam menjaga demokrasi yang berkualitas? Yang pertama tentunya Ayu akan mengikuti sesuai dengan apa yang telah ditentukan, menjadikan pilihan hak suara sebagai hal kejujuran dan tidak termasuk dalam kecurangan. Dan Ayu juga tentunya memiliki antusias yang besar untuk. Oke, Ayu sebagai pemilih pemula atau generasi muda nantinya untuk menggunakan hak pilih ke depannya, berarti Ayu menggunakan hak pilih dengan bijak gitu ya? Iya, oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir terkait pelaksanaan pemilu ke depannya gitu. Mungkin bisa keduanya yang nanti menjawab gitu kan. Oke, dari Rian dulu lah. Berarti harapan gitu ya Bang? Ya, apa sih harapan Rian terhadap pelaksanaan pemilu di masa datang? Oke. Tentu saja kalau harapan Rian tentunya bakalan menjadi sebagai pemilih utama atau pemilih muda. Itu Rian berharap banget kepada Bawaslu untuk menjadi yang lebih jujur, transparan. Oke, kalau menurut Ayu? Kalau menurut Ayu sama sih seperti Rian, tentunya kita harus transparan. Transparan dalam menggunakan hak pilih gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pertanyaan podcast Optimis, obrolan seputar pengawasan partisipatif, maju dan inklusif. Demikian dari podcast ini. Terima kasih Rian. Oke, terima kasih juga atas Bang. waktunya. Terima kasih juga Ayu atas waktunya. Baik, oke, demikian podcast pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.